Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, seluruh penumpang kapal Roro KMP Mutiara Berkah 1 yang terbakar di dermaga Pelabuhan Indah Kiat, Pulau Merak, Kota Cilegon, Banten selamat dalam insiden tersebut. Hal ini ternyata tidak lepas dari peran seorang anggota pangkalan TNI Angkatan Laut Banten, Sersan Mayor Rajab, yang berinisiatif untuk menurunkan dan mengevakuasi korban yang terjebak di dalam kapal. Aksi penyelamatan para penumpang kapal Roro KMP Mutiara Berkah 1 yang terbakar di dermaga Pelabuhan Indah Kiat Merak, Kota Cilegon, Banten pada 6 September menyisakan sebuah kisah heroik, di mana seorang prajurit dari pangkalan TNI Angkatan Laut Banten, Sersan Mayor Rajab, berinisiatif menurunkan alat berat kren untuk mengevakuasi para penumpang yang terjebak di dalam kapal. Saat peristiwa itu terjadi, jelas Rajab dia sedang berada di atas kapal perang yang baru saja bertolak dari pelabuhan. Namun saat melihat kepulan asap, spontan dia kembali ke dermaga untuk melakukan penyelamatan. Lihat korban yang terjebak di atas kapal, ia meminta bantuan operator untuk menurunkan kren yang sedang beroperasi di lokasi untuk difungsikan sebagai jembatan. Tindakan spontan itu membuat seluruh penumpang berhasil dievakuasi dengan kondisi selamat dan tepat waktu, termasuk sejumlah anak di mana dia mengikat dengan kain, kemudian menggendongnya menuju ke tempat aman. Anak saya turun digendong sama ayahnya, terus yang ini dibantu dengan anggota bapak TNI tadi. Diikat Bu ya tadi posisinya? Dia diikat pakai kain gendong dari bapak itulah kain gendongnya. Kalau anak saya pakai jilbab ini ikat di punggung kan. Ngelihat asapnya tambah besar, saya ngambil kren. Ngambil kren karena ngelihat orang banyak yang di atas terjebak. Akhirnya saya ngambil kren supaya orang pada turun semua, karena kalau terjun semuanya nggak mungkin, pasti tidak ada keselamatan. KMP Mutiara Berkah 1 mengalami insiden kebakaran saat diberangkatkan dari Pelabuhan Indah Kiat menuju Pelabuhan Panjang Lampung sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kapal membawa 159 penumpang dan 135 kendaraan truk logistik, di mana seluruh penumpang berhasil diselamatkan, namun ratusan kendaraan hangus terbakar di atas kapal. Pemirsa, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009 hingga 2014, Muhaimin Iskandar atau Caimin, memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Kamis 7 September kemarin. Caimin diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI di Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2012. Pemirsa, memastikan kesiapan pemilu 2024 di Sulawesi Selatan menjadi fokus utama PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin yang baru dilantik dan menjalankan serah terima jabatan pada Rabu 16 September di Makassar. Selain itu, Bahtiar juga memiliki perhatian lain di masa tugasnya sebagai PJ Gubernur Sulsel, antara lain adalah soal penanganan inflasi, stunting, kemiskinan ekstrim, serta ketahanan pangan.
Serah terima jabatan Gubernur Sulawesi Selatan dilakukan di Rumah Jabatan Gubernur Baruga Karaeng Patingaloang pada Rabu 6 September. Di hari pertamanya menjabat sebagai Kepala Daerah Sulawesi Selatan, penjabat Gubernur Bakhtiar Baharudin menyampaikan beberapa prioritas yang akan ia jalankan, antara lain soal penanganan inflasi, penanganan stunting, penanganan kemiskinan ekstrim, ketahanan pangan, hingga pengawalan pemilu 2024. Di antara hal tersebut, menurut Bakhtiar, pengawalan keamanan pemilu 2024 menjadi fokus utama yang akan ia jalankan terlebih dahulu, mengingat pada tanggal 10 Oktober mendatang akan dilaksanakan pendaftaran pemilihan presiden, dan pada tanggal 3 November sudah dilakukan pula daftar calon tetap atau DCT. Jadi saya harus pastikan kesiapan daripada penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, dan instansi terkait yang mendukung sukses pemilu itu harus kita pastikan sudah siap. Siap dari sisi SDM-nya, siap dari sisi alatnya, uangnya, dan seterusnya itu. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018-2023 Andi Sudirman Sulaiman yakin dengan kinerja Bakhtiar Baharudin yang akan mengawal pemilu 2024 dengan damai, khususnya di Sulawesi Selatan. Saya tentu sangat welcome kepada PJ Gubernur, apalagi orang sosial ya. Yang kedua tentu beliau dari background Polhukam, jadi tentu di Kemendagri, artinya beliau tentu kita berharap bahwa agenda besar yang akan dihadapi di Pilpres nanti, termasuk Pilkada, insya Allah tentu di bawah beliau bisa memberikan adem-adem ayem. Bakhtiar Baharudin saat ini masih merangkap tugas sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri yang menyusun dan mengawal regulasi tentang pemilihan umum di Indonesia. Ia terpilih sebagai penjabat Gubernur Sulawesi Selatan berdasarkan rekam jejak dalam pemerintahan. Ia memiliki kemampuan dalam mengharmonisasikan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Bakhtiar juga pernah dipercaya menjadi penjabat Gubernur Kepulauan Riau pada tahun 2020. Ia memiliki gelar doktor dalam bidang ilmu pemerintahan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia, pemirsa. Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI, Chandra Yoga Aditama menilai pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang terarah dan tegas berupa regulasi untuk menangani buruknya kualitas udara di Jakarta. Aturan bisa menyasar pada sejumlah aktivitas atau sumber penghasil polusi seperti sektor industri. Polusi udara di Jakarta pada Rabu siang 6 September kembali ke status tidak sehat. Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Chandra Yoga Aditama menilai, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang terarah dan tegas berupa regulasi. Langkah pencegahan tidak hanya berupa imbauan, namun harus berupa aturan bersama sehingga upaya mengurangi polusi udara bisa optimal. Regulasi bisa berupa larangan terkait pencegahan sumber polusi seperti pengurangan intensitas pabrik maupun pengurangan mobilitas kendaraan bermotor. Chandra juga menyarankan agar penanda suatu kualitas udara di Jakarta diberi tanda warna sesuai dengan level polusi udara, sehingga masyarakat bisa mengantisipasi dampak buruk pencemaran udara. Dan itu dilakukan secara konsisten begitu, dan kemudian dilihat lagi dampaknya. Tadi kita sudah bahas misalnya pengalaman saya di negara lain di mana semua pembangunan gedung-gedung, bukan gedung tinggi nih, orang bangun rumah juga berhenti aja dulu beberapa hari ini. Truk jangan masuk kota, penggunaan generator jangan pakai bensin dulu, pot dibanyakan. Itu upaya yang bisa dilakukan. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan terus berkampanye protokol kesehatan 6M dan 1S,
guna memperkuat instruksi Menteri Dalam Negeri terkait pelaksanaan kerja dari rumah. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa ASEAN dan India perlu mengoptimalkan potensi besar Samudra Hindia termasuk di bidang ekonomi biru, ketahanan pangan dan konektivitas maritim dalam KTT ke-20 ASEAN India di Jakarta, Kamis 7 September. Presiden menyebut perlu menjadikan lautan sebagai wilayah kerjasama, bukannya konfrontasi. Negara-negara anggota ASEAN dan India perlu mengoptimalkan kerjasama mengikat potensi besar yang dimiliki Samudra Hindia, bukannya berfokus pada konfrontasi. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam KTT ke-20 ASEAN India yang berlangsung di Jakarta, Kamis 7 September. Dalam pertemuan tersebut, Presiden mengatakan kerjasama ASEAN dan India sudah memberi manfaat nyata bagi rakyat dengan masih banyak kolaborasi yang bisa dilakukan. Hal ini mengingat potensi besar Samudra Hindia yang menggabungkan 33 negara. Beberapa kerjasama yang bisa digali termasuk di bidang ekonomi biru, ketahanan pangan, penanggulangan perompakan, penyelundupan manusia, peredaran narkotika, serta penangkapan ikan ilegal. Kita harus mampu menjadikan lautan sebagai a sea of cooperation, bukan a sea of confrontation, yang harus terus dijaga stabilitasnya, yang harus terus dijaga kedamaiannya, dengan menghormati hukum internasional, mendorong habit of cooperation, dan membangun arsitektur kawasan yang inklusif. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri India Narendra Modi menyebut ASEAN dan India memiliki ikatan historis dan geografis. Keduanya juga memiliki kesamaan percaya pentingnya perdamaian, kemakmuran, dan dunia multipolar, serta perlunya memastikan suara dari belahan bumi selatan terus terdengar oleh semua pihak. The 21st century is the century of Asia. It is our century. For this, it is essential that we build a rules-based post-COVID world order and that we make collective efforts for the welfare of mankind. Selain India, pada hari terakhir KTT ke-43 ASEAN ini akan diselenggarakan serangkaian pertemuan antara ASEAN dengan berbagai pihak lain termasuk dengan negara-negara Asia Timur, Australia, dan PBB. Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Selatan mengajak masyarakat untuk ikut peduli terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Kepala BPBD Sumatera Selatan Irian Syah menyebut peran masyarakat menjadi salah satu faktor penting sebagai langkah mitigasi Karhutla di Sumatera Selatan. Komandan, tim sudah sampai ke lokasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Selatan mencatat kasus kebakaran hutan dan lahan meningkat saat memasuki bulan September yang menjadi puncak fenomena El Nino, di mana dalam sepekan terakhir ada setidaknya 10 kasus karhutla dengan luas lebih dari 100 hektar setiap harinya. Walaupun tersebar di sejumlah daerah, kasus karhutla seperti dikatakan Kepala BPBD Sumsel Irian Syah pada 6 September didominasi Kabupaten Ogan Komering Ilir atau Oki dan Ogan Ilir, di mana berdasarkan pemantauan citra satelit sejak awal tahun hingga Juli, Oki mencapai 874 hektar dan Ogan Ilir mencapai 36 hektar. Untuk itu dia mengajak masyarakat peduli karhutla sebagai salah satu upaya untuk mencegah bencana kabut asap yang pernah melanda Sumsel pada tahun 2019 lalu. Perlunya dukungan peran serta masyarakat. Peran masyarakat diharapkan untuk bisa minimal mencegah mengendalikan daerah yang wilayah desa yang sering terjadi kebakaran. Jangan sampai masyarakat membuka lahan bakar. Selain mitigasi, BPBD Sumsel juga telah melakukan penanganan karhutla melalui jalur udara dengan menggunakan pengeboman air dari 5 helikopter yang tersebar di daerah-daerah rawan kebakaran. Selain juga jalur darat yang didukung lebih dari 8.500 personel gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan Manggal Agni.
Pemirsa, pameran imersif The Magical Korea Asian Culture Heritage Immersive Experience memberikan pengalaman masyarakat Indonesia untuk menjelajahi keindahan warisan budaya negara-negara ASEAN serta Korea. Pameran dilaksanakan di Museum Nasional mencakup pemutaran konten yang dibalut dengan kecanggihan teknologi imersif. Di era digital ini segala sesuatunya bisa dibuat lebih mudah dan berkualitas. Para pengunjung Museum Nasional Indonesia diberi pengalaman baru melalui teknologi imersif. Melalui teknologi ini, berbagai objek diproyeksikan di seluruh dinding dan lantai dilengkapi tata suara, sehingga pengunjung dapat merasakan pengalaman yang lebih. Pameran bertajuk The Magical Korea ASEAN Cultural Heritage Immersive Experience menampilkan berbagai warisan arsitektur yang diakui UNESCO, seperti Candi Bulguksa di Korea Selatan dan berbagai situs yang menjadi ikon negara-negara anggota ASEAN. Perwakilan Korean Cultural Center Indonesia Anissa Permatasari mengatakan, pameran ini digelar dalam rangka memperingati 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Korea Selatan, serta menyambut konferensi tingkat tinggi ASEAN 2023 di Jakarta. Karena di sini kita menggelar pameran ini untuk menyambut KTT ASEAN 2023. Jadi kita di sini tujuannya untuk supaya masyarakat Indonesia itu berempati dengan budaya negara-negara yang lainnya juga. Selain pameran imersif, pengunjung juga disuguhi pameran keramik Indonesia dan Korea. Mereka juga berkesempatan untuk belajar teknik pilin keramik yang hasilnya boleh dibawa pengunjung sebagai cindera mata. Kesannya buat bikin keramik ini seru banget, karena kita bisa belajar langsung terus pengalaman pertama saya sih lebih dan sebenarnya dari dulu sih, tapi sekarang baru kesampaian untuk bisa belajar langsung. Pameran imersif ini berlangsung hingga 8 September, sedangkan pameran keramik dibuka hingga 9 September 2023. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.